Akmar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Indonesia News Update. Sejumlah informasi aktual dan terkini akan kami sajikan untuk Anda. Di antaranya, seputar perkembangan kondisi terkini pasca gempa 6,2 skala Richter yang menimpa Sulawesi Barat. Dan informasi perkembangan terkini seputar kondisi Kalimantan Selatan pasca banjir besar. Selengkapnya bersama saya Satrio Herlambang. Sejak terjadinya gempa magnitudo dengan kekuatan 6,2 skala Richter pada hari Sabtu 16 Januari 2021 lalu, sejumlah bantuan terus berdatangan untuk membantu para korban gempa, khususnya bagi mereka yang masih berada di pengungsian. Tak ketinggalan pasukan hijau dari Wahda Inspirasi Zakat dan Wahda Peduli ikut serta dalam kegiatan sosial tersebut. Sejumlah aktivitas pembagian logistik terus dilakukan oleh relawan Wahda Inspirasi Zakat dan Wahda Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini hari ke-8 kami membagikan 100 paket kepada para korban terdampak gempa yang dialami oleh warga di Kota Mamuju, dan di belakang saya itu sementara antri untuk mendapatkan paket tersebut. Dan insya Allah setiap hari kita akan berikan paket untuk khusus di posko itu 100. Adapun nanti di luar posko itu kita bagi sesuai dengan hasil asesmen dari tim asesmen kami. Dan insya Allah hari ini selain pembagian paket di sini, sebagaimana terlihat di belakang, kami juga akan membagikan paket juga di beberapa tempat di luar yang kurang lebih jaraknya sekitar 24 km dari Kota Mamuju. Pemirsa, untuk memaksimalkan layanan bagi para korban bencana gempa di Mamuju, terlihat aktivitas relawan terus melakukan berbagai kegiatan, termasuk senam kebugaran dan apel pagi guna menjaga kondisi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini hari ke-8 ya, pasca terjadinya bencana gempa bumi yang melanda Mamuju dan Majene. Alhamdulillah, tim relawan dari Wahda Inspirasi Zakat ya, Wahda Peduli yang di bawah naungan Wahda Islamiyah, setiap hari kita melakukan apel pagi untuk menjaga kondisi fisik dari para relawan, sehingga ketika mereka terjun di lapangan untuk melakukan rescue atau membantu rumah-rumah warga untuk dibersihkan, serta saat pembagian logistik, kondisi fisik mereka terjaga sehingga mereka bisa menolong orang lain, bukan justru mereka yang ditolong. Dan insya Allah setiap pagi saat ini kondisi relawan jumlah kurang lebih sekitar 20 lebih ya, yang akan kita manfaatkan untuk membantu warga-warga yang membutuhkan bantuan mereka, serta penyaluran logistik dan pengutusan tim-tim untuk melakukan pembinaan sosial atau trauma healing ya, psikososial. Dan insya Allah akan kami selalu support mereka agar mereka di lokasi di mana mereka diutus tetap mempunyai badan yang fit, sehingga setiap pagi kita melakukan olahraga yang dipimpin, digilir setiap peserta dari relawan untuk menjadi koordinator penjaskes yang diadakan di posko induk yang bertempat di Jalan Musa Karim, Kota Mamuju. Pemirsa, pasca gempa terjadi pada Sabtu kemarin masih menyisakan trauma bagi masyarakat Sulawesi Barat. Ketakutan dan kekhawatiran masih terus meliputi korban gempa. Masyarakat terdampak gempa masih memilih untuk bertahan di kem-kem pengungsian. Kami dari Wahda Peduli dan Wahda Inspirasi Zakat yang berada di naungan Wahda Islamiyah berkunjung ke salah satu tempat pengungsi yang berada di Desa Tapandulu ya. Dan sampai saat ini mereka masih di tempat pengungsian. Mereka belum berani kembali ke tempat di mana rumah mereka ada, karena terhalang dengan isu-isu atau mungkin ketakutan, rasa ketakutan mereka. Coba kita perhatikan dengan kondisi seperti ini, panggung ya, dengan ala kadarnya, ruangan tergabung. Ada berapa kakak di sini, Pak? Ini satuan 9. 9 kakak ya, 9 kakak di tenda seperti ini. Entah sampai kapan nanti ini, tergantung dari pemerintah untuk mengabarkan apakah sudah kondusif ya, apakah sudah aman untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi hingga saat ini mereka masih bertahan di tempat ini sambil tetap menunggu uluran bantuan dari kita semua, masyarakat di seluruh Nusantara ya. Mari lewat Wahda Inspirasi Zakat atau Wahda Peduli untuk menyalurkan bantuan tersebut. Pemirsa, kita beralih ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sana ada Ustadz Andi Wawan Mulyawan. Relawan Wahda Inspirasi Zakat dan Wahda Peduli akan melaporkan kondisi terkini pasca banjir besar yang menimpa sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Ustadz Wawan, bagaimana kegiatan tim relawan Wahda Inspirasi Zakat dan Wahda Peduli di lokasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya menyampaikan informasi terkini dan terupdate langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meskipun kota Banjarmasin dan sekitarnya
tidak mengalami hujan atau bahkan tidak hujan sama sekali selama beberapa hari, namun ketinggian air masih cukup tinggi dan menggenangi sebagian wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Kondisi ini terjadi karena tingginya debit dan volume air yang berasal dari hulu dan menggenangi sebagian wilayah tersebut, dan hal ini telah terjadi selama sepekan terakhir dan membuat masyarakat masih sangat memprihatinkan dari sisi kondisi, dan kemudian kebutuhan mereka sulit terpenuhi dan aktivitas mereka masih lumpuh dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari donasi-donasi yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Apakah aktivitas pembagian logistik masih terus dilakukan? Bagaimana kondisi ketersediaan logistik di sana, Pak Wawan? Ya, relawan Wahda Islamiyah yang terdiri dari Wahda Inspirasi Zakat dan Wahda Peduli bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin menyalurkan bantuan kepada masyarakat korban banjir, dan bersama-sama menyalurkan bantuan ke beberapa titik di mana masyarakat masih membutuhkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya. Relawan Wahda Peduli dan Wahda Inspirasi Zakat telah bekerja sama dalam beberapa hari terakhir dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pemirsa, demikian Indonesia News Update untuk hari ini. Saya Satrio Herlambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.